Perbedaan utamanya bisa dilihat di tabel gitu ya, bahwa secara umum kita lihat di sini ada 4 perbedaan. Perbedaan pertama, ukuran sampel untuk t-test atau uji T itu biasanya kecil alias sampelnya di bawah 30, sedangkan uji Z sampelnya besar di atas 30. Yang kedua, dalam aspek varians populasi. Kalau untuk t-test atau uji T tidak diketahui, sedangkan untuk z-test itu diketahui. Yang ketiga, dalam asumsi mengenai distribusi ya, terutama dalam statistik tes gitu. Jadi biasanya dalam uji T ya, distribusi T-nya itu biasanya ada ekor yang lebih berat gitu kan. Biasanya ada menceng gitu kan, atau berkumpul di satu ekor. Sedangkan pada uji Z asumsinya adalah normal distribusi atau berbentuk bell shape curve. Keempat, dalam aplikasi atau penggunaannya. Pada t-test atau uji T biasanya digunakan untuk penelitian sampel kecil dan variansnya tidak diketahui, sedangkan uji Z biasanya untuk studi sampel besar dengan varians yang diketahui. T-test juga digunakan saat ukuran sampel kecil di bawah 30 dan varians populasi tidak diketahui, menggunakan distribusi T yang memiliki ekor yang lebih tebal ya, cocok untuk penelitian dengan data terbatas atau ketidakpastian yang lebih tinggi. Sedangkan z-test atau uji Z digunakan saat ukuran sampel besar lebih dari 30, varians populasi diketahui, menggunakan distribusi normal, dan cocok untuk penelitian dengan data yang besar dan informasi populasi yang jelas. Terakhir, untuk sesi ini kita akan membahas p-value dan tingkatan signifikansi atau alpha. P-value atau nilai P adalah nilai probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari observasi sebenarnya. Kalau melansir laman BUS, nilai P dikenal sebagai tingkat signifikansi marginal dalam pengujian hipotesis yang mewakili kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu. Nilai P digunakan sebagai alternatif titik penolakan untuk memberikan signifikasi paling kecil sehingga hipotesis nul akan ditolak. Jika nilai P kecil, maka terdapat bukti kuat yang mendukung hipotesis alternatif. Jadi p-value ini membantu kita untuk membuat keputusan apakah menerima atau menolak hipotesis nul dan menerima atau menolak hipotesis alternatif. Nanti akan dimunculkan tabelnya. Secara ringkas, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah hasil tidak signifikan secara statistik, dan karenanya jangan menolak hipotesis nul. Ya, hipotesis nul itu yang diterima, yang berlaku. Tapi ada dua hal lain lagi, yaitu jika p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya keputusannya hasilnya signifikan secara statistik. Secara umum, ya, kita akan menolak hipotesis nul dan memilih hipotesis alternatif. Dan ada yang ketiga, di mana p-value itu lebih kecil dari 0,01. Artinya sudah lebih kecil dari 0,05, lebih kecil pula dari 0,01. Maka keputusannya hasilnya sangat signifikan secara statistik, sehingga kita menolak hipotesis nul dan mendukung hipotesis alternatif. Secara umum, tingkat signifikansi statistik sering dinyatakan dalam nilai P dan berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai P, semakin kuat buktinya, dan oleh karena itu hasilnya harus signifikan secara statistik. Penolakan hipotesis nul sangat mungkin terjadi karena nilai P menjadi lebih kecil.